Monia Puri, ketemu lagi di segmen Mitos Zodiak ya. Dan kali ini Mami Puri akan membahas tentang zodiak yang paling boros dan sulit menabung. Tetapi sebelumnya buat kalian yang kepo, pengen tahu itu di belakangnya Mami ada boneka-boneka apa aja sih. Jadi di belakangnya Mami Puri ada boneka custom, ada boneka look tab yang bisa kalian order di Instagram boneka Puri Harun account khusus buat pecinta spirit dolls. Tetapi kalau kalian nggak seneng spirit dolls juga nggak apa-apa. Ini ada gelang juga ya, gelang aura yang akan membooster aura kalian dan juga membantu mengurangi insomnia. Oke teman-teman, mari kita bahas tentang zodiak yang paling boros dan sulit menabung. Semoga tidak ada zodiak kalian ya. Setiap individu memiliki cara yang berbeda di dalam mengelola keuangan. Dan zodiak ternyata bisa memberikan gambaran mengenai sikap seseorang terhadap uang. Beberapa zodiak dikenal cenderung boros dan sulit menabung karena sifat dan karakteristik mereka yang unik. Tipe pengeluaran yang impulsif, keinginan untuk memanjakan diri, dan kecenderungan untuk mencari kesenangan seringkali membuat mereka menghabiskan gaji setiap bulan tanpa menyisakan banyak untuk tabungan. Kebiasaan ini tentu harus segera dihentikan agar tidak semakin merugi. Lalu kira-kira zodiak apa saja yang dikenal suka boros dan sulit menabung? Kita akan sebutkan nih zodiak yang pertama, yaitu Sagittarius. Kenapa Sagittarius? Karena Sagittarius adalah zodiak yang doyan berpetualang dan mencoba hal-hal baru. Mereka kerap mengeluarkan uang untuk berlibur, mencicipi makanan, mainan baru, atau membeli perlengkapan untuk hobi terbaru. Kebebasan adalah segalanya bagi Sagittarius dan mereka tidak ragu untuk menghabiskan uang demi mengejar kebahagiaan mereka. Namun disayangkan hal ini juga berarti gaji bulanan mereka seringkali habis sebelum akhir bulan. Oleh karena itu, Sagittarius perlu mempelajari cara membuat anggaran dan mengelola pengeluaran mereka dengan lebih baik. Dan melalui kartu tarot untuk Sagittarius, kartunya yang keluar adalah The Sun atau Sang Surya. Kenapa The Sun? Karena Sagittarius ini adalah orang yang sangat penyayang. Ya, mereka ingin sekali mendahulukan kebutuhan dan kepentingan orang tua, keluarga, pasangan, bahkan keinginan mereka sendiri. Jadi mereka selalu berpikir kayak nggak apa-apa deh kalau misalnya uangnya memang harus habis. Yang penting keluarga aku happy, uang toh masih bisa dicari. Nah itu memang bagus ya kalau kita ingin membahagiakan orang-orang yang kita sayang. Tapi kita juga perlu mengingat bahwa tidak selamanya kondisi kita itu akan baik. Bisnis, pekerjaan, ataupun kesehatan, semua itu membutuhkan cadangan tabungan. Jadi pastikan kalian mulai sekarang Sagittarius mulai bisa memilah-milah kira-kira mana yang lebih penting dan mana yang tidak terlalu penting. Kemudian zodiak yang kedua selanjutnya adalah zodiak Gemini. Gemini adalah zodiak yang sangat suka bersosialisasi dan bergaul. Mereka bahkan senang sekali menghabiskan uang untuk hangout bersama teman-teman, makan di restoran, atau menghadiri acara-acara seru. Bagi Gemini, kebahagiaan seringkali berasal dari kebersamaan dan pengalaman baru. Namun, perilaku ini dapat membuat mereka menjadi boros dan cepat menghabiskan uang. Oleh karena itu, Gemini perlu belajar untuk lebih bijak dalam mengatur pengeluaran sosial mereka. Mami Puri punya salah satu sahabat Gemini ya, Gemini girl, dan dia kemana-mana emang sepengen banyak itu kalau bawa-bawa temen, even ke gym atau misalnya jalan kaki atau apa, selalu harus ditemenin orang, ujung-ujungnya makan-makan, dan orangnya memang sangat royal. Kita happy sih punya sahabat atau temen yang royal, tetapi di sisi lain terkadang pengeluaran dan pendapatannya kurang seimbang, sehingga kalau di akhir bulan udah kebingungan gitu, akhirnya nggak bisa jalan-jalan lagi. Dan kartu yang keluar untuk Gemini di sini
adalah kesederhanaan. Kesederhanaan di sini menunjukkan bahwa si Gemini ini anti sederhana. Dia tidak mau terlalu memaksakan diri untuk bisa menabung, untuk lebih berhemat, dia nggak mau. Yang paling penting dia melakukan apa yang dia mau, dia juga mengeluarkan apa yang memang dia harus keluarkan. Kalau emang nanti uangnya habis, ya udah tinggal diem di rumah. Kayak gitu kira-kira sikap dari Gemini. Gimana nih kalian yang ada di rumah? Apakah relate dengan mitos zodiak boros yang satu itu? Oke. Kemudian yang ketiga adalah zodiak Libra. Libra adalah zodiak yang sangat mengutamakan keseimbangan dan keindahan. Mereka memiliki kecenderungan untuk membeli barang-barang estetis seperti dekorasi rumah atau pakaian baru. Selain itu, Libra juga senang memanjakan diri dengan spa atau perawatan kecantikan. Akibatnya nih, gaji bulanan mereka seringkali habis untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Oleh karena itu, Libra perlu belajar mengatur prioritas dalam pengeluaran mereka. Mami Furi mengenal salah satu, dua orang dekat Libra, dan memang mereka sangat senang sekali memanjakan diri, kadang melakukan apapun untuk perawatan, kadang vitamin wajah aja mereka punya beberapa merek supaya mendapatkan penampilan yang sempurna. Tapi endingnya kurang begitu bagus ya, karena di tarot ini ada pemanggilan di mana akan ada masalah keuangan di kemudian hari dikarenakan perhitungan yang tidak tepat. Di sini pengeluaran terlalu besar daripada pendapatan, sehingga kadang di akhir bulan mereka sudah pusing sama tagihan-tagihan yang semakin membludak. Jadi harus ekstra hemat dan hati-hati ya. Boleh sih membeli untuk treatment, boleh kita beli produk-produk kecantikan, tetapi yang memang perlu, tidak usah terlalu berlebihan. Kemudian yang keempat adalah zodiak Pisces. Di sini zodiak Pisces ini sangat emosional dan kadang seringkali menggunakan belanja sebagai pelarian dari stres atau kebosanan. Mereka sering membeli barang-barang yang dapat meningkatkan perasaan mereka, seperti pakaian baru, aksesoris, atau barang-barang hobi. Namun, kebiasaan ini dapat menguras uang mereka dengan cepat. Oleh karena itu, Pisces perlu belajar mengelola emosi mereka dengan cara yang lebih sehat dan mulai menabung untuk masa depan. Apakah kalian setuju nih para Pisces, kalau lagi galau larinya ke belanja, kalau lagi sedih larinya ke belanja, pokoknya apapun dilakukan untuk belanja. Nah, di sini kartu yang keluar tarot untuk Pisces adalah The Lovers atau pecinta, di mana Pisces ini rawan sekali dengan perasaan galau karena memang hatinya sangat sensitif ya. Jadi apa-apa suka dipikirin terlalu berat. Dan salah satu hal yang bisa membuat mereka untuk merilis stresnya adalah belanja. Boleh-boleh aja berbelanja, tetapi tentunya disesuaikan dengan income dan juga uang di rekening. Jangan sampai akhirnya karena pengen ngilangin stres, ngebela-belain pakai kartu kredit atau berhutang, sehingga kedepannya malah akan ada masalah yang lebih berat dibandingkan dengan masalah galaunya. Kemudian yang kelima adalah zodiak Aries. Uang untuk hal-hal yang bisa memicu adrenalin individu Aries seperti olahraga ekstrim atau gadget baru. Aries juga suka berkompetisi dan seringkali membeli barang-barang untuk mendukung aktivitas mereka. Pokoknya harus kelihatannya wow gitu, dan kalau ada produk keluaran terbaru mereka tuh cenderung pengen punya gitu. Namun kebiasaan ini bisa membuat mereka boros dan kehabisan uang sebelum akhir bulan. Aries perlu belajar untuk lebih bijak dalam mengelola pengeluaran mereka dan menabung untuk masa depan. Jadi kalau diibaratkan dengan kartu, di sini ada kartu Maharani. Karena Aries ini senang menjadi pusat perhatian, senang disukai orang, dan dalam penampilan itu kayaknya yang utama. Dia harus yang paling bagus, paling charming, dan dia anti kalau kelihatan
kucel, kusem, dan kalau ada gadget-gadget terbaru itu dia udah, aduh sebelum orang lain punya aku harus punya nih. Padahal misalnya barang yang lama masih bagus banget dan masih bisa dipakai. Hati-hati karena terlalu ingin tampil bak maharani, nanti tiba-tiba tabungan kalian habis. Jadi tetap harus diperhitungkan ya Aries ya, jangan terlalu boros. Dan yang terakhir adalah zodiak Leo. Leo adalah orang yang sangat suka menjadi pusat perhatian dan menikmati hidup dengan penuh gaya. Mereka suka membeli barang-barang mewah dan seringkali tidak bisa menahan diri untuk berbelanja. Bagi Leo, hidup adalah tentang menikmati momen dan membuat kenangan indah. Sayangnya, kebiasaan ini bisa membuat gaji mereka habis lebih cepat dari yang seharusnya. Leo perlu belajar untuk menahan diri dan menyisihkan sebagian gajinya untuk tabungan. Dan kartu yang keluar untuk Leo di sini adalah Sang Imam. Kenapa Sang Imam? Karena dia cenderung keras kepala dan tidak mau menerima saran dari orang lain ya. Meskipun ini berlaku untuk Leo yang perempuan gitu. Jadi ya udah ini kan uang aku sendiri gitu, hasil kerja keras aku sendiri. Jadi aku berhak dong untuk pakai uang ini sesuai dengan apa yang aku mau. Nah, ending-endingnya ujung-ujungnya ada hutang atau tagihan yang tidak terbayar. Jadi hati-hati Leo, kalau misalnya pasangan kamu atau keluarga atau sahabat mengingatkan untuk tidak terlalu boros, kamu harus ikuti. Karena saran-saran tersebut akan bermanfaat untuk kamu di kemudian hari. Jangan sampai masa mudanya hedon, masa tuanya nanti tidak memiliki tabungan atau tidak punya apa-apa. Nah, gimana nih teman-teman? Dari 6 zodiak tadi yang boros, apakah relate dengan keadaan kalian saat ini atau orang-orang yang kalian kenal? Silahkan kalian bisa share di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share ya YouTube terbaru Furi Harun Channel dan juga follow Facebook Furi Harun atau Hania Furi. Ya, see you on the next episode. Bye-bye.